Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Ketemu lagi dengan saya Farisal Syam tentunya di Live Report Sulsel Tribun Timur. Dan seperti biasa setiap hari pukul 14.00 WITA atau lebih kita akan ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan hari ini akan ada laporan langsung dari reporter Tribun Timur dari Kabupaten Bulukumba, Lu Utara, Parepare, dan Palopo. Baik Tribuners, untuk berita pertama kita ke Bulukumba. Tribuners, di Bulukumba terjadi penyegelan lahan sekolah, tepatnya di SMPN 20 Bulukumba di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penyegelan ini dilakukan oleh warga yang mengklaim lahan pembangunan sekolah itu adalah miliknya. Baik, untuk informasi lebih jelas terkait penyegelan lahan ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Bulukumba, ada Firky Arisandi. Selamat siang, Firky. Ya, selamat siang Kak Farisal dan Tribuners. Baik, Firky, bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih kronologis atau kejadian penyegelan sekolah SMP 20 di Kabupaten Bulukumba? Baik, jadi benar sekali Kakak Farisal, jadi kembali terjadi penyegelan lahan sekolah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi penyegelan itu terjadi di SMP 20 Bulukumba, tepatnya di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang. Jadi penyegelan ini dilakukan oleh salah seorang warga yang mengklaim bahwa lahan sekolah tersebut adalah miliknya. Dan awal mula proses penyegelan ini dilakukan itu karena tidak adanya respon dari pemerintah setempat terkait surat yang dilayangkan oleh ahli waris lahan tersebut. Jadi sebelumnya dia telah mengirimkan surat ke pemerintah, Kakak Farisal, namun surat tersebut tidak mendapat respon sehingga kemudian dikirimkan kembali lagi surat untuk dilakukan proses penyegelan. Seperti itu Kakak Farisal. Baik Firky, kapan sekolah ini SMP Negeri 20 ini di Bulukumba disegel dan bagaimana kondisi terkini sekolah tersebut? Ya, baik. Jadi proses penyegelan sekolah tersebut itu dilakukan pada hari Senin 25 Oktober kemarin. Jadi setelah dilakukan proses penyegelan, mereka meminta agar tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi pada saat itu memang di seluruh aktivitas di sekolah tersebut itu diminta untuk dihentikan, Kak Farisal. Baik, bagaimana dengan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan, apa respon yang diambil atas tindakan penyegelan SMP Negeri 20 Bulukumba ini, Firky? Baik. Jadi untuk dari Dinas Pendidikan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ahmad Januaris, bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan kepala desa dan camat untuk dilakukan upaya persuasif terlebih dahulu. Namun jika misalkan tidak ada hasil dari upaya persuasif yang dilakukan berdasarkan perintah Bupati, itu akan dilanjutkan ke ranah hukum. Karena menurut kepala dinas ada sertifikat yang hak milik yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang telah menjadi aset Pemda, dan itu juga bukan hanya lahan sekolah kata dia yang disegel di wilayah itu, tapi juga ada wilayah pasar dan sekolah tersebut. Baik Tribuners, untuk informasi lebih jelas terkait kasus penyegelan sekolah SMP Negeri 20 Bulukumba ini, jurnalis kami Firky Arisandi juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Ahmad Januaris. Berikut wawancaranya. Dari tuntutan keluarga yang mengklaim lahan tersebut. Jadi lahan itu tidak hanya ada sekolah di situ, ada pasar, ada dan lain-lain. Nah, jadi ini lahan ini satu kesatuan sehingga dia klaim dan dia tutup untuk mungkin karena sebelumnya ada surat ke pemerintah kecamatan dan desa terkait klaim lahan itu. Nah, hari ini sekolah itu ditutup mungkin untuk meminta respon atau memancing respon pemerintah. Nah, kami dengan sekolah itu ada sertifikat. Oh, ada sertifikat. Ada, tapi itu sekolah dibangun sejak kapan itu?
puluhan tahun, 30-an tahun yang lalu. 30-an tahun yang lalu. Nah, baru kali ini dilakukan penyegelan. Apa tuntutannya? Itu dia tuntutannya bahwa dia punya itu semua. Itulah. Termasuk pasar yang dibangun sekarang. Nah, jadi awalnya itu pada saat mungkin dibangun pasar, mungkin ada keinginannya yang tidak terpenuhi, sehingga karena dia satu kesatuan, dia klaim semua. Tetapi saya sudah melaporkan kepada Bupati dan permintaan dari pemerintah setempat, kepala desa, untuk melakukan mediasi dulu besok rapat. Kalau tidak ada solusi, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati bahwa kita melaporkan kepada yang berwajib karena kita punya alasan. Itu intinya di situ. Tetapi ini masih dilakukan langkah persuasif oleh pemerintah desa karena kepala sekolah tadi menelpon ke Pak Desa, kebetulan beliau ada di Makassar. Oh, bagaimana Pak Desa, saya lapor ke polisi atau gimana? Nah, jangan dulu, nanti kita coba. Artinya mediasi dulu. Kita cari lakukan tindakan persuasif dulu untuk tidak. Tadi wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Bapak Ahmad Januaris. Saya kembali ke Pirki terakhir. Pirki, langkah apa yang diambil Dinas Pendidikan, langkah persuasif seperti apa yang ditempuh Dinas Pendidikan dengan pihak yang mengklaim lahan sekolah ini agar masalah ini dapat selesai, Pirki? Ya baik, Kakak Farisal. Jadi lebih kepada pemerintah desa setempat, Kakak Farisal, itu pada pada hari Rabu 27 Oktober 2021 kemarin itu telah dilakukan pertemuan yang pada pertemuan itu dihadiri langsung oleh camat termasuk ahli waris yang bernama Andi Samsudin Karembolong dan Karen Ciduk, mohon maaf. Jadi pertemuan itu diinisiasi oleh Kepala Desa Tambangan Bapak Andi Abu Ayub, dan pada pertemuan itu menghasilkan dua keputusan. Yang pertama adalah membuka seluruh fasilitas atau penyegelan itu, dan kemudian pihak pemerintah desa menunggu kejelasan dari pemerintah terkait, dalam hal ini Bupati, terkait dengan surat gugatan dari para ahli waris tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kakak Farisal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Pirki Arisandi atas laporannya. Kita tunggu update terbaru kasus penyegelan sekolah di Kabupaten Bulukumba. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jangan kemana-mana karena saat lagi live report Sulsel akan kembali. Tentunya tetap di channel YouTube Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kembali lagi di live report Sulsel Tribun Timur. Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Luwu Utara. Di Luwu Utara, Tribuners, saat ini sebuah jembatan kayu yang menjadi penghubung antara Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan hampir roboh. Akses jembatan yang merupakan akses utama warga di kedua kabupaten ini terancam akan rusak dan tidak dapat digunakan. Untuk informasi lebih jelasnya terkait kondisi terkini jembatan kayu ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Luwu Utara, ada Calik Mawardi. Selamat siang, Calik. Iya, selamat siang, Pak Rizal. Calik, bisa dilaporkan seperti apa kondisi jembatan kayu yang menghubungkan atau jembatan kayu perbatasan di Luwu Utara dan Kabupaten Luwu ini, Calik? Ya, terima kasih Pak Rizal. Di perbatasan Kabupaten Luwu Utara dengan Kabupaten Luwu, tepatnya di Desa Pembaka dengan Desa Bulu Londong,
terdapat sebuah jembatan yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Jembatan tersebut merupakan jembatan kayu yang dibuat sejak beberapa tahun terakhir. Sebagai informasi, di jembatan tersebut belum pernah dibangun jembatan permanen, baru jembatan kayu yang sudah beberapa kali rusak dan beberapa kali diperbaharui. Namun kali ini kondisinya kembali sudah rusak. Jembatan ini merupakan akses satu-satunya masyarakat Desa Pumbaka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Utara. Tidak ada akses lain selain ini. Apabila jembatan ini rusak, maka masyarakat akan terisolasi dan hanya dapat menggunakan perahu atau pincara. Jembatan ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 seperti jenis Avanza, namun para pengemudi harus berhati-hati karena jembatan tidak memiliki pengaman. Sementara mobil truk tidak dapat melewati jembatan ini. Itu Pak Rizal. Baik, Calik, bagaimana dengan warga sekitar di sekitar jembatan? Apa reaksi mereka melihat kondisi jembatan yang saat ini sudah sangat memprihatinkan, Calik? Ya, masyarakat sendiri khususnya di Desa Pumbaka dan di Desa Bululondong yang merupakan pengguna utama jembatan ini sudah sangat lama mengharapkan adanya jembatan permanen. Bahkan mereka sudah ratusan kali mengusulkan adanya pembangunan jembatan permanen, namun sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah. Sebab kehadiran jembatan permanen sangat berguna bagi mereka, terutama petani dan petambak yang ingin mengangkut hasil tambak dan hasil pertanian mereka. Juga untuk mempermudah akses menuju ke desa mereka. Sebab apabila air Sungai Rongkong yang merupakan lokasi jembatan ini meluap, jembatan tidak dapat dilalui. Itu Pak Rizal. Baik, Calik, bagaimana dengan tanggapan pemerintah setempat sendiri, baik itu Kabupaten Luwu atau Kabupaten Luwu Utara terkait permintaan warga untuk dibangunkan jembatan yang bagus di lokasi ini, Calik? Ya, kemarin saya sempat mewawancarai Camat Malangke Barat, yakni Sulpiadi. Ia mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakat sudah berulang kali disampaikan kepada kabupaten dan kabupaten menyampaikan ke provinsi. Menurut dia, kewenangan membangun jembatan merupakan kewenangan Pemprov Sulsel, sebab jembatan ini menghubungkan antara dua kabupaten. Namun sampai saat ini aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah pemerintah daerah belum pernah direspon oleh Pemprov Sulsel. Kemudian jembatan ini dalam kondisinya saat ini sudah tidak baik dan terancam roboh. Itu Pak Rizal. Baik, Calik Mawardi, terima kasih laporannya dari Kabupaten Luwu Utara. Kita harap pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara dapat segera memperhatikan kondisi jembatan ini yang menjadi akses utama warga di dua kabupaten. Terima kasih, Calik, selamat bertugas kembali. Tribuners, jangan kemana-mana, kami akan kembali di Lab Report Sulsel sesaat lagi. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya
hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kembali lagi di Live Report Sulsel. Tribuners, kita beralih ke kota Parepare. Polres Parepare memusnahkan barang bukti sabu-sabu di Mapolres Parepare, Jalan Andi Isa, nomor 3, Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Jumat 29 Oktober 2021. Sabu seberat kurang lebih 1 kg itu dimusnahkan dengan cara dicampurkan dengan semen di dalam baskom. Baik, untuk informasi lebih jelas terkait pemusnahan barang bukti sabu ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Parepare.com, ada Yomil Bohari. Selamat siang, Yomil. Selamat siang, Kak. Baik, Yomil, Polres Parepare memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu, bisa dilaporkan ke Tribuner. Seperti apa proses pemusnahan narkoba ini, Yomil? Baik, jadi Polres Parepare memusnahkan narkoba jenis sabu kristal seberat 1 kg. Adapun benda itu berasal dari Malaysia, dan akan disebarkan di daerah Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Parepare. Terima kasih. Yomil, narkoba ini kapan diamankan atau ditangkap oleh tim Polres Parepare dan di mana lokasi penangkapannya, Yomil? Oke, penangkapan terjadi pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu. Pelaku bernama Burhanuddin, seorang buruh kapal di pelabuhan, dan tempat terjadinya transaksi atau penangkapan itu dilakukan di rumahnya. Jadi pelaku ditangkap di daerah sekitar rumahnya. Baik, Yomil, selain narkoba, apa saja yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian dalam acara pemusnahan barang bukti ini, Yomil? Ya, selain narkoba ada 2 buah handphone yang diamankan oleh pihak kepolisian sebagai bukti dari transaksi yang terjadi melalui handphone tersebut. Terkait proses penangkapan, Yomil, apakah ada tersangka lain yang diincar oleh kepolisian atau hanya 1 orang ini, Yomil? Oh ya, sejauh ini tidak ada informasi tentang tersangka lainnya. Tapi adapun penangkapan ini terjadi karena adanya laporan dari warga terkait akan ada terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut. Lalu pihak kepolisian mengambil langkah-langkah yang tepat dengan mengintai pelaku sesaat sebelum terjadinya transaksi. Baik, untuk informasi lebih jelasnya, Tribuners, jurnalis kami Yomil juga telah melakukan wawancara dengan Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah terkait proses penangkapan kurir sabu-sabu ini. Berikut wawancaranya. Hari ini Pak, kegiatan apa Pak? Kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pemusnahan barang bukti, di mana amanah undang-undang kita harus segera untuk memusnahkan barang bukti setelah dilakukan penyisihan. Untuk kegiatan ini adalah dari tersangka Baharudin yang kita tangkap di BTN Lapade. Berapa Pak barang bukti? Untuk barang bukti yang diamankan pada saat di TKP kurang lebih 1 kg, yang kemudian kita sisihkan sekitar kurang lebih 9 gram untuk dites di Labkrip. Kalau profesi tersangka apa? Yang tersangka ini profesinya buruh. Buruh pelabuhan ya? Buruh. Pak, dari hasil interogasi Pak, di mana saja ya rencananya akan dipasarkan Pak? Ya, dan barang dari mana Pak? Kalau untuk tersangka ini memang dibawa ke TKP, di sana kita langsung amankan, belum sempat untuk diedarkan. Pak, barang ini rencananya Pak, rasanya diambil dari mana Pak? Apakah ada keterkaitan mungkin dengan jaringan luar negeri atau gimana Pak? Sementara masih kita dalami untuk jaringannya, namun
informasi yang dari tersangka memang ini barang dari luar negeri. Kemudian dia dapat barang ini, kemudian dia untuk diantarkan ke seseorang, namun belum jumpa dengan seseorang ini, sudah kita amankan. Kapan penangkapan itu, Pak? Tanggal 11 kemarin, 11 Oktober. Ancaman hukumannya, Pak? Untuk ancaman hukumannya maksimal seumur hidup. Pak, jika dirupiahkan, Pak, berapa total? Totalnya untuk ini kurang lebih 1 miliar. Pak, terakhir Pak, kepada masyarakat Pak, apa yang akan disampaikan terkait penyalahgunaan narkoba, Pak? Kita harapkan masyarakat berhati-hati, jangan sampai kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku pengedar dari narkoba ini. Pak, luar negeri di mana Pak ya? Malaysia. Oh, Pak, bisa dulu tadi namanya TSK Pak sama. Untuk TSK atas nama Baharudin, umur 28 tahun, warga Labuka. Demikianlah tadi Tribuners wawancara dengan Kapolres Parepare terkait pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Terima kasih Yomil atas laporannya, selamat bertugas kembali. Tribuners jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali, jadi tetap di Live Report Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kembali lagi di Live Report Tribun Timur. Tribuners, kita beralih ke kota Palopo. Kebakaran terjadi di Jalan Tokasiran, Kelurahan Temaleba, Kecamatan Barak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Kebakaran tersebut menimpa sebuah rumah kayu dan melalap seluruh bagian hingga rata dengan tanah. Untuk informasi lebih lengkap terkait kebakaran di Kota Palopo, kita telah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kota Palopo, Arwin. Baik, Arwin, bisa dijelaskan seperti apa kebakaran atau peristiwa kebakaran rumah kayu yang terjadi di Palopo Jumat sore kemarin? Ya, baik. Terima kasih rekan Pak Rizal dan Tribuners. Selamat siang menjelang sore. Jadi dapat kami laporkan bahwa peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah kayu di Jalan Tokasirang, Kelurahan Temaleba, Kecamatan Barak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Oktober 2021 sore kemarin. Rumah tersebut diketahui milik warga bernama Haji Marduni, di mana pada peristiwa tersebut pemilik rumah yakni Bapak Haji Marduni usia 71 tahun meninggal dunia akibat ikut terbakar bersama rumahnya. Di saat kejadian, korban sedang bersama istrinya di rumah tersebut. Namun istrinya saat itu sedang berada di teras rumah. Nah, dari penuturan istri korban yakni Haji Intan usia 71 tahun, saat berada di teras rumah, ia melihat api muncul dari atas plafon rumah di bagian dalam rumah. Dalam keadaan panik, Haja Intan atau istri dari korban ini kemudian berlari meminta pertolongan ke warga. Namun karena material rumah yang terbuat dari kayu, jadi api begitu merambat begitu cepat, hanya hitungan menit api melalap dan menghanguskan rumah dan seluruh isinya. Dan naas korban
bagi Bapak Haji Marjuni ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Begitu rekan Farisal. Baik, Yomil, bagaimana dengan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi? Dan apakah saat ini sudah ada dugaan penyebab kebakaran yang menewaskan 1 orang ini, Arwin? Iya, pemadam kebakaran begitu menerima informasi dari masyarakat, tiba beberapa menit saat kejadian, ada sekitar 4 unit armada pemadam kebakaran tiba di lokasi, berhasil memadamkan api, dibantu oleh warga. Namun, seperti yang saya sebutkan tadi, karena material rumah yang terbuat dari kayu, api melalap begitu cepat, begitu rekan Farisal. Sementara dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Palopo, diduga penyebab kebakaran yaitu korsleting listrik atau arus pendek listrik, rekan Farisal. Baik, Arwin, bagaimana dengan korban sendiri atau pemilik rumah? Apakah saat ini sudah dimakamkan dan di mana almarhum dimakamkan, Yomil? Maaf, Arwin. Iya, usai kejadian tidak kurang dari 2 jam, almarhum atau korban langsung dimakamkan di pekuburan setempat. Begitu rekan Farisal. Baik, Arwin. Tribuners, jurnalis kami, Arwin juga telah melakukan wawancara dengan Kapolsek Wara Utara, Ibtu Abdul Aziz. Berikut penjelasannya. Sementara sholat, tiba-tiba Haja Intan melihat ada api di atas plafon. Setelah itu dia keluar ke teras berteriak untuk minta pertolongan. Namun bersamaan dengan itu api cepat melalap rumah karena itu tadi disertai dengan kencang. Nah, setelah kami sampai TKP, setelah kembali bahwa rumah sudah rata, namun tetap diamankan oleh mobil pemadam kebakaran yang secara bersamaan kami datang tiba di TKP. Pemadam kebakaran ada 3 unit. Arwin, matikan mic, Arwin. Baik, Tribuners, demikian tadi wawancara dengan Kapolsek Wara Utara, Ibtu Abdul Aziz terkait kejadian kebakaran di Kota Palopo kemarin yang menewaskan 1 orang pemilik rumah. Baik, terima kasih Arwin atas laporannya dari Kota Palopo. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu update berita terbaru dari Kota Palopo. Tribuners, demikian live report Sulsel hari ini. Seperti biasa kita akan berjumpa di lain waktu, tentunya tetap di waktu yang sama pukul 14 WITA dan tetap juga di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Pak Rizal Syam undur diri dari studio Tribun Timur. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.